Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, perkenalkan nama saya Adip Mirsa Romansyah. Saya dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dengan NIM 400305256300045. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan buah PPT yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ilmu ukur tanah tentang skala. Yang pertama-tama, izinkan saya menjelaskan apa itu pengertian skala. Jadi, skala adalah dalam gambar teknik adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya dari objek yang telah digambarkan, yang memungkinkan penggambaran objek ini menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil tergantung dengan objek-objek di dunia nyatanya. Skala pada gambar teknik digunakan biasanya untuk menggambarkan objek dengan ukuran yang sesuai dengan media gambarnya. Jadi kita perlu menyesuaikan media gambar dengan skalanya, ukuran sebenarnya, ukuran pada gambarnya, dan lain-lainnya. Banyak faktor untuk membuat skala ini. Yang kedua, jenis-jenis skala. Jadi, skala ini terbagi menjadi tiga jenis. Di antaranya adalah skala pembesaran, skala pengecilan, dan skala numerik. Untuk yang skala pembesaran itu adalah, skala pembesaran adalah skala yang digunakan apabila gambar yang dibuat lebih besar daripada gambar sebenarnya. Biasanya ini digunakan pada benda kecil dan rumit, seperti contohnya pada partikel-partikel mesin, partikel-partikel industri, dan lain-lainnya. Kayak gambar dalam kertasnya dan benda aslinya itu lebih besar gambar dalam kertasnya untuk memudahkan kita melihat detail-detail kecilnya. Terus yang kedua ada skala pengecilan. Skala pengecilan adalah skala yang digunakan apabila gambar yang dibuat lebih kecil daripada benda aslinya. Ini biasanya banyak digunakan pada bidang teknik sipil, teknik perkapalan, dan lain-lainnya untuk kita menggambarkan ukuran yang sebenarnya itu terlalu besar untuk digambarkan dalam kertas sehingga kita mengecilkan itu dalam skala pada gambar di dalam kertasnya itu. Terus yang ketiga ada skala numerik. Skala numerik adalah hasil data yang diperoleh melalui pengukuran yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk angka yang absolut, angka-angka yang pasti dan tidak rancu untuk tersebut. Terus adalah contoh menghitung skala sebenarnya dari gambar. Jadi jika kita mengetahui eh, skala sebenarnya dari gambar, untuk menghitungnya kita cukup kalikan jarak pada gambar dengan skala yang diketahui, maka akan dapat jarak pada sebenarnya. Misal contohnya pada jarak gambar 2 cm, di dalam gambar yang kita buat itu panjangnya 2 cm. Terus di situ tertera dengan skala 1:100. Maka kalau kita mau mencari jarak sebenarnya tinggal kita kalikan saja jadi 2 2 cm dikalikan dengan 100 maka menjadi 200 cm atau sekitar 2, bukan sekitar, mohon maaf, atau atau 2 meter. Terus yang kedua ada menghitung ukuran gambar dari ukuran lapangan. Jadi untuk menghitung ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya yang diketahui, kita hanya perlu membagi ukuran sebenarnya dengan skala yang diketahui. Kita jika misal contoh kita mengetahui ukuran pada lapangan atau ukuran dalam aslinya itu sekitar 10 meter dan di situ juga tertera skala yang digunakan adalah skala 1:100, maka untuk menghitung jaraknya kita hanya perlu membaginya. Tapi sebelum itu kita konversi dulu 10 meter itu kita konversi menjadi sentimeter menjadi 1000 cm terus dibagi dengan skalanya 1:100 berarti dibagi dengan 100 berarti 1000 cm dibagi dengan 100 menghasilkan 10 cm, maka kita dapatkan untuk skala pada gambar yang akan kita buat adalah 10 cm. Jarak yang kita gambarkan pada kertas itu adalah 10 cm. Terus menentukan skala jika ukuran gambar dan ukuran sebenarnya diketahui. Untuk menentukannya, ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya diketahui, kita hanya perlu membagi ukuran sebenarnya dengan ukuran pada gambar. Cara kita ini sebenarnya rumus dasar dari kita menghitung skala. Contohnya itu ukuran sebenarnya dalam lapangan itu sekitar 10 meter. Ukuran sebenarnya itu 10 meter dan ukuran pada gambarnya itu hanya 10 cm. Terus kita harus mengetahui itu skalanya berapa sih. Nah, maka kita harus tinggal membagi aja dengan cara yang sama. Kita konversi dulu 10 meter itu menjadi 10 cm menjadi 1000 cm dan skala pada gambarnya 10 meter, maka kita hanya membaginya 1000 cm dibagi dengan 10 cm maka kita dapatkan 100. Maka di situ kita ketahui skala yang digunakan dalam gambarnya itu adalah 1:100 terhadap jarak pada gambar sebenarnya.
Terus menentukan skala jika menyesuaikan kertas yang digunakan. Nah, untuk menentukan skala dengan menyesuaikan kertas yang digunakan, kita perlu mengetahui panjang dan lebar kertas yang kita akan gunakan terlebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan nanti kalau ketika kertasnya A3, A4, A5, A1 itu skala maksimalnya berapa sih? Nah, dengan contohnya itu kita membuat skala dengan misal ada bangunan dengan panjang 12 meter dengan kita gunakan kertas ukuran 42 kali 29,7 cm. Kalau kita mau menghitung skala maksimalnya berapa, kita tentukan dulu 4, berarti kan 42,7 cm. Kalau 12 meter kan 12.000 cm. Maka kita bagi sekitar 1/300 tuh kita mendapatkan angka di skala di 1/300. Kalau lebih dari 1/300, kertasnya itu tidak akan muat untuk dalam menggambarkan. Jadi kita menggunakan rumusnya itu kita perlu mengetahui panjang kertas dulu dan panjang sebenarnya dulu, baru bisa kita menentukan skala maksimum. Ini sama seperti tugas sebelumnya untuk menentukan skala maksimum. Nah, rumus dasar skala itu ada tiga. Yang pertama adalah rumus dasar skala, rumus dasar jarak sebenarnya, dan dasar jarak pada gambar. Untuk rumus dasar skala itu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Terus untuk mencari jarak sebenarnya kita hanya perlu skala dikali jarak pada gambar, dan untuk mencari jarak pada gambar itu jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Contoh perhitungan skala. Di sini saya menggunakan contoh skala pada gambar jenah gedung. Terus alasan saya mengapa skala tersebut dipilih karena gambar pada denah gedung dalam dunia konstruksi menjadi dokumen yang sangat penting, dokumen yang sangat vital. Gambar ini menjadi pedoman para pekerja, kontraktor, perencana, arsitektur, tukang, dan lain-lainnya dalam membangun suatu bangunan ataupun hal lain. Skala ini penting karena skala ini bisa menjadi acuan atau sebagai dasar pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Terus, apa sih dampaknya jika terjadi kesalahan skala? Nah, kesalahan pada gambar denah dapat menimbulkan berbagai masalah dalam konstruksi bangunan. Contohnya adalah ketidaksesuaian ukuran bangunan di lapangan, dengan hal ini menyebabkan terganggunya fungsi bangunan. Jadi kalau kita salah dalam skala, ntar dalam pembangunan tuh misal panjang kolomnya jadi lebih tinggi, bisa lebih pendek, bisa lebih ke kanan, lebih ke kiri. Nah, itu menyebabkan banyak gangguan, terutama di eh, perencana, struktur, dan lain-lain. Terus selain itu juga kesalahan ini dapat menyebabkan kerugian pada biaya, waktu, karena kalau kita ada kesalahan dalam ini, kita harus membongkar ulang, terus kita harus membangun ulang, kita memerlukan material lebih banyak lagi. Dan kalau dalam dunia konstruksi yang dengan proyek yang gede itu biasanya setiap kita ada keterlambatan tuh kita harus juga membayar denda. Maka banyak dampak yang kita dapatkan jika hanya kesalahan skala. Skala ini merupakan dokumen yang penting. Terus hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan. Hubungan skala dengan pekerjaan di lapangan memiliki hubungan yang sangat erat, karena semakin jelas dan semakin akurat skala yang digunakan, maka semakin mudah juga para pekerja untuk membacanya, untuk menerjemahkannya, ukuran pada gambar menjadi ukuran sebenarnya. Hal itu juga menjadi presisi dan konsistensi ukuran bangunan. Jadi kalau eh, skala yang udah kita buat, jarak pada gambar yang kita buat itu udah sesuai, udah kita mempertimbangkan banyak hal dan lain-lain tuh, nanti kita tinggal mengaplikasikannya pada dunia nyata atau proyek konstruksi sebenarnya itu kita menjadi lebih gampang lagi dan tidak rumit. Terus analisis singkat skala menurut saya menjadi penting di dunia konstruksi karena gambar teknik yang karena kebanyakan gambar teknik seperti denah, potongan, detail struktur itu rata-rata menggunakan skala, dan skala itu merupakan acuan atau pedoman bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya skala dapat orang-orang tuh lebih gampang untuk menerjemahkannya, membacanya, sehingga membantu memastikan proses pembangunan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan cepat, sesuai dengan ketentuan yang ada juga. Terus resiko apa sih teknis yang apa? Resiko teknis, resiko ada dua yang
Jika kita ada kesalahan interpretasi skala, yaitu resiko teknis dan resiko finansial. Resiko teknis adalah resiko yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu resiko ketidaksesuaian ukuran bangunan dengan yang telah direncanakan, yang nantinya akan berubah fungsinya, berubah kekuatannya, dan lain-lainnya. Dan itu membuat elemen-elemen bangunan juga tidak sesuai. Terus di situ juga ada resiko finansial yang sering terjadi apabila ada kesalahan dalam interpretasi skala, dikarenakan bila ada kesalahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya memungkinkan kita untuk membongkar dan membangun ulang bangunan yang menyebabkan kita harus mengeluarkan material lebih banyak dan waktu pekerjaan yang lebih lama. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam omongan dan lain-lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.